Langsung saja ke materi pertama. Semangat mencari ilmu. Hukum mencari ilmu adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat Al-Quran tentang keutamaan orang yang berilmu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Tafakur. Tafakur adalah merenungi serta memikirkan segala penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dengan mengerahkan akal dan daya pikir yang dimiliki. Disebutkan bahwa tafakur ini merupakan pangkal dari semua kebaikan. Tujuan tafakur. Tujuan dari bertafakur ini adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri tentang kekuasaan, kebesaran, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap objek ciptaannya. Sebab itu, cara bertafakur dapat dilakukan berdasarkan jenisnya, yakni tafakur alam dan tafakur diri. Talabul ilmi. Talabul ilmi adalah menuntut ilmu. Dalam Islam, talabul ilmi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini juga sebagai sarana agar lebih dekat kepada Allah SWT. Hal ini tidak hanya dalam ilmu agama, namun mencakup semua bentuk ilmu. Tujuan talabul ilmi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperbaiki diri sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Membaca surah Al-Mujadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum wa idza qila susu yarfahillahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berdirilah, lapangkan dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Membaca surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Artinya, apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Ulul albab, orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Hadis mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hukum bacaan tanda waqaf. Waqaf menurut bahasa artinya menahan atau berhenti. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, waqaf adalah berhenti sejenak ketika membaca lafaz yang terdapat tanda waqaf, untuk mengambil nafas sejenak dan melanjutkan kembali bacaan selanjutnya.
Di dalam Al-Quran, tanda-tanda wakaf pada umumnya terdapat pada tengah-tengah ayat, namun ada juga yang terdapat pada akhir ayat. Perilaku semangat mencari ilmu bisa dimulai dari A. Berniat dengan ikhlas untuk mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. B. Senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat. C. Bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. D. Antusias terhadap ilmu yang diberikan oleh guru. E. Sopan santun, rendah hati, memperhatikan guru dan mendoakan guru. F. Menghindari perbuatan dosa. G. Menghindari rasa malu dalam mencari ilmu. H. Menjadi sosok yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. I. Senantiasa rendah hati dan menghindari sikap sombong. J. Tidak cepat menyerah. K. Selalu berlapang dada. L. Menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpulan materi pada bab 1. 1. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama dan utama, mengajarkan kepada kita agar selalu memanfaatkan potensi terbesar yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal dan pikiran untuk mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk umat manusia. 2. Menurut ajaran Islam, hukum mencari ilmu adalah wajib bagi setiap orang-orang Islam. 3. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Contoh praktik mencari ilmu. Pada gambar kegiatan mencari ilmu umum di sekolah menggambarkan tentang anak-anak yang sedang menuntut ilmu di sekolah. Mereka mempelajari tentang kehidupan sehari-hari dan kepentingan dunia lainnya. Pada gambar kegiatan mencari ilmu di masjid adalah menggambarkan tentang anak-anak yang sedang mempelajari hal-hal yang mengenai agama Islam, seperti belajar mengaji, mempelajari hadis-hadis, dan keutamaan Al-Quran. 1. Al-Quran merupakan pesan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia agar menggapai kebaikan hidup. Dari pernyataan tersebut, Al-Quran berfungsi A. Memberi petunjuk dan penjelasan bagi sesuatu yang harus diketahui. B. Menjadikan amal bagi yang membacanya. C. Memberi penguatan pada kehidupan. D. Menjelaskan isi hadis. Jawaban A. 2. Perhatikan pertanyaan berikut. 1. Diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperoleh kekayaan yang dia inginkan. 3. Memperoleh kehidupan yang layak ketika di dunia. 4. Di masyarakat akan dihormati dan dihargai orang lain. Dari pernyataan tersebut yang bukan termasuk manfaat dari perilaku semangat dalam mencari ilmu ditunjukkan nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban B. Nomor 3. Bagaimana akibatnya jika kita memiliki ilmu namun tidak diamalkan? Jawabannya adalah akibatnya ilmu yang dimiliki menjadi ilmu yang tidak bermanfaat, seperti pepatah pohon yang tak berbuah. Nomor 4. Tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Coba kalian analisis apa saja hal yang membedakan keduanya. Jawabannya adalah orang berilmu membedakan kebenaran dan kezaliman, membedakan halal dan haram, sedang orang yang tidak berilmu sebaliknya. 5. Mengapa umat Islam diwajibkan mencari ilmu? Jawabannya adalah karena ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia dan tanpa ilmu orang Islam tidak akan dapat melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.